Kalau gue bilang bahwa males lo nggak akan mengurangi rezeki lo, dan semangat lo itu nggak akan nambahin rezeki lo. Kira-kira lo percaya nggak? Nah kan gak percaya, makanya lu stres sendiri. Karena apa? Karena secara nggak sadar kita tuh menuhankan ikhtiar gitu selama ini. Kita menganggap bahwa ketika ikhtiar kita udah pol-polan, harusnya rezeki kita juga pol-polan. Betul nggak? Iya kan, secara nggak langsung gitu ya kan? Sekarang kalau misalkan lu nggak percaya ya, lu nggak percaya bahwa kemalasan lo itu nggak akan mengurangi rezeki lo, lu tanya kepada para ibu-ibu itu yang punya suami malas bertanggung jawab, nggak mau nafkahin mereka, suami mereka tetap hidup nggak? Tetap makan nggak? Tetap makan dong, ya kan? Nah, bahkan ada yang sampai foya-foya loh. Ada aja jalannya, bener nggak? Entah istrinya itu yang kerja, dapat makan dari si istrinya, atau dengan cara memanipulasi orang sehingga mereka bisa hidup dari memanipulasi orang itu. Tanpa getol-getol kerja loh. Tanpa stres-stresnya kerja loh. Mau lo kerja keras, mau lo kerja males, itu lo bakal tetap dapat segitu. Beneran, serius. Ya tapi kan masa iya sih? Kan Islam nggak mengajarkan kita untuk malas-malesan ya kan? Islam nggak mengajarkan kita untuk ngemis-ngemisan ya. Tapi kalau misalkan memang jatah lo adalah 20 juta bulan ini, bakalan dapet. Cuman Allah tuh ngasih rezeki lo atau jatah lo itu 20 juta, itu ada yang mentahan, ada yang matengan. Hah? Gimana, Mbak? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Nah, ngomong-ngomong soal matengan dan mentahan tadi ya, jadi definisinya adalah gini. Jadi belum lama ini gue ngobrol nih, adalah tetangga gue, tetangga dusun gitu kan. Dia cerita bahwa anaknya itu udah 3 bulan di rumah sakit karena kecelakaan. Itu hampir menghabiskan duit 100 juta, harus selalu dibantu sama oksigen. Gue langsung kepikiran, orang-orang lain mungkin gajinya secara slip cuma 3 juta, tapi langsung dikasih matengan. Yaitu apa? Kesehatan. Yang kalau dikonversikan sama-sama 100 juta dalam waktu 3 bulan atau bahkan bisa lebih. Ada banyak orang yang menghabiskan jutaan untuk pergi ke psikolog, untuk traveling, untuk healing. Yang mereka cari apa? Kebahagiaan, ketenangan, betul nggak? Ya mungkin habisnya berpuluh-puluh juta men. Tapi ada banyak orang, mereka mungkin hanya menghasilkan 500 ribu per bulan. Tapi mereka hidup di tengah hawa yang sejuk, no macet, no traffic, keluarga happy, ketawa-ketawa. Kalau dikonversikan dengan uang, itu mungkin setara dengan yang tadi, isi orang tadi yang ke psikolog bertahun-tahun gitu. Apakah lo mau kalau semuanya itu dikonversikan ke uang? Lo yakin? Kita tuh banyak mendapatkan rezeki yang udah dalam bentuk matengan. Bukan dalam bentuk uang. Lo dalam bentuk uang itu harus mengusahakan sendiri kan? Mengusahakan kesehatan sendiri, mengusahakan kebahagiaan sendiri, bener gak? Ada banyak dari kita yang jarang bersyukur. Mungkin secara uang kita gak dapat segitu. Gak dapat nominal sebanyak orang lain. Tapi Allah udah memberikan secara matengan gitu loh. Ya kan, langsung dikasih kesehatan, kebahagiaan, ya kan, keceriaan, ketenangan hidup. Ketika memang jatah lo itu cuma 20 juta, tapi kamu memaksakan diri untuk mendapatkan uang 50 juta, akan ada faktor pengurangnya. Iya beneran, ada faktor pengurangnya sehingga yang awalnya 50 juta ada aja duit keluar. Dan akhirnya yang lo nikmatin juga gak jauh-jauh dari 20 juta. Nah kadang-kadang yang menyakitkan adalah uang keluar itu dipaksa dengan cara yang gak lo sukai, yang bikin lo gak nyaman. Entah, naudzubillah ya, misalkan mobil kenapa-kenapa, mobil rusak, bahkan sampai kecelakaan, atau siapa yang sakit, atau kena tipu. Ada banyak cara lah. Kalau belum ngalamin tuh gak percaya, masih ngejar banget rezeki yang recehan. Tapi merenggut banyak hal dari dalam dirinya. Contohnya keharmonisan keluarga, waktu dengan anak-anak, waktu ibadah, ya kan? Udah tenang aja, lakuin sesuai porsinya. Carilah work-life balance lo gitu loh. Jangan sampai lo kerasa kayak ngejar-ngejar dunia. Kerja keras banting tulang sekalipun kalau emang belum rezeki,
lu nggak akan dapet. Yang ada mungkin lu seolah-olah dapet, jatuhnya lu kehilangan juga. Ya sama, endingnya sama juga, segitu-gitu doang. Pun sebaliknya, kalau memang udah jatah rezeki lo, itu bakalan dapat dari manapun. Udah biarin aja orang yang nge-push kamu, nge-pressure kamu biar kamu dapetin banyak uang. Ya udah, kebetulan teman gue agak-agak geprek generation gitu. Enggak sih, nggak sampai geprek ya, nggak kayak Mbak Nunung lah. Gak usah lah dia, kadang-kadang kita sebagai anak buah juga ada pressure dari atasan kan. Tetap aja akan ada pressure dari orang lain. Ya memang gak nyaman tapi sabar aja gitu. Hingga suatu hari dia cerita, dia ngomong ke gue, ya ini gue ada kesempatan nih gitu. Katanya lembaga survei, ini legit gak ya? Ini scam bukan? Intinya gitu. Gue coba, selama lu gak ngeluarin data-data pribadi lo, selama lo gak disuruh bayar, go ahead aja gitu. Nah, singkat cerita, dia kembali lagi bahwa tadi baru testing nih, dapat duit nih 200.000. Setengah jam doang tadi, ya kalau surveinya baru besok. Ya udah dicoba aja gitu kan. Yang awalnya kita sempat skeptis, sempat curiga, tapi karena sudah melihat ada hilal di situ kan, terus akhirnya semangat. Keesokan harinya dia sharing lagi. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Itu tadi 1,5 jam survei, maksudnya Zoom link ya, Zoom meeting, dan dia dapetin duit 700.000. 1.5 hour only, ya kan? Itu dapat transfer 700.000 dan kemarin lagi 200.000. In total kan udah hampir 1 juta. Terus gue ingetin lagi, kamu kerja nggak ngoyo, nggak stres, nggak sampai 2 jam, lo dapet 900.000. Terus gue tambahin lagi, itu jalannya Allah. Jalannya Allah itu sifatnya, itu nggak bisa disangka-sangka. Nggak bisa lu duga-duga, dan jalannya itu mudah. Jalannya mudah, ringan, dan hasilnya pasti membuat lo tuh bahagia. Membuat lo merasa beruntung, dan even jumlahnya itu di luar ekspektasi lo. Enak, nggak sebel, nggak bete sama orang. Membahagiakan. Ketika itu udah jatah lo nggak bakalan bisa menolak itu. Mau lu lari dari manapun. Lari dari manapun salah ya. Mau lu lari kemanapun, sama seperti halnya ajal. Ketika lu mau lari dari ajal sekalipun, ajal akan tetap nyaplok lu. Mereka berdua sohib men. Karena pada prinsipnya gini, Allah nggak akan mematikan lo kecuali Allah sudah memberikan semua jatah rezeki lo. Tapi di situ gue belajar bahwa selama ini ada orang yang dengan mati-matian tuh mengejar gaji atau posisi gitu. Ya kalau memang rezekinya dapet, cuma kan kayak berdarah-darah gitu loh cuy. Ya enggak? Tapi ternyata ada juga orang yang biasa aja, woles aja ngejalanin hidup. Tapi kalau memang rezekinya dapat gaji yang lebih tinggi, dapat itu rezeki loh gitu. Jadi so tenang aja. Jadi kuncinya tuh ada di salah satu hadis Nabi. Lu bisa cari ya nanti. Barang siapa itu mengejarnya dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Tapi barang siapa mengejarnya akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Jadi tenang aja. Dan tahu nggak, rezeki itu mencintai watak-watak seperti ini. Watak-watak orang yang tenang. Loh mbak, kejar akhirat tuh gimana maksudnya? Pertanyaan bagus dari lo yang bertanya, ya kan? Siapa yang nanya kayak gitu? Oh nggak ada. Kok nggak ada sih, gue doang dong. Tetaplah berada di podcast self healing bareng gue. Mudah-mudahan di situ lo akan menemukan jawabannya. La haula wala quwata illa billah. Barakallah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.